Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hero Delpano 09, channel suka-suka berbagi. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi, dan ini baru terjadi kemarin sore. Jadi kemarin sore itu saya mendapat musibah. Ular ini masuk ke dalam rumah dan ada di dapur, tepatnya di bawah kulkas, dan ular ini menggigit kaki istri saya. Jadi buat teman-teman dibikin pelajaran aja, lebih berhati-hati lagi. Walaupun di dalam rumah kita nggak pernah tahu kalau ada bahaya itu di sekitar kita, jadi harus lebih waspada dan hati-hati. Dan saya ingin berbagi sedikit cerita aja. Jadi kejadiannya ini waktu sore pas maghrib. Jadi pas dia habis buka kulkas, terus ambil air minum. Sehabis air minum itu dia tutup lagi, dan tiba-tiba ada yang menggigit kakinya. Jadi dia lari ke depan, dan kondisi saya itu lagi kerja di depan kan, di bengkel. Katanya digigit ular, warnanya coklat kemerah-merahan. Jadi saya pergi cari ular itu dan nggak ketemu. Terus kondisinya pun semakin buruk. Akhirnya dibawa ke puskesmas dan dikasih pertolongan pertama. Sehabis dari puskesmas langsung dibawa ke orang yang biasa mengobati orang-orang yang dipatuk ular itu, dan alhamdulillah masih sempat terselamatkan. Cuman ya masih bengkak-bengkak itulah, sakitnya kayak gimana. Dan untungnya anak saya tidak kena, karena anak saya sering bolak-balik ke situ, karena itu deket tempat mainan tempat simpanan mainan anak saya di situ juga. Nah, inilah bentuk ularnya kayak gini. Kepalanya dia segitiga ini. Kalau jenisnya saya nggak tahu lah ini jenis apa, cuman kalau orang-orang sini bilang ini adalah ular bako. Cuman kalau dari jenis golongan apa saya nggak tahu. Jadi buat teman-teman yang tahu jenis ular ini dan cara antisipasi racunnya kayak gimana, bisa share, komen. Ya, saya minta tolong lah yang ngerti soal ular ini jenis apa, dan penanganan racunnya harus kayak gimana. Bisa teman-teman komen di kolom komentar. Jadi dibikin pelajaran, cukup keluarga saya yang ngalamin, supaya nggak terjadi hal-hal kayak gini lagi yang tidak diinginkan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap waspada dan hati-hati. Kalau menurut orang sini, racun ular ini lebih bahaya dari kobra. Karena saya nggak tahu soal hal-hal kayak gitu. Jadi kalau ada teman yang tahu tentang jenis ular ini apa, silahkan komen, dan benar apa enggak racunnya itu sangat berbahaya dari kobra. Kalau saya lihat-lihat di YouTube, di channel-channel lain soal ular ini hampir mirip-mirip kayak ular piper. Cuma saya nggak tahu pasti, karena saya cuma lagi nyari-nyari juga ini jenis ular apa. Ular ini nggak terlalu besar lah, dia kecil, cuman racunnya itu sangat bahaya kali. Sekali gigit itu langsung rasa sakitnya itu langsung terasa semua, katanya. Ngilu, panas, nyerinya, pokoknya rasanya kayak gitu, katanya. Inilah jenis ularnya, dan ular ini berhasil saya temukan, berhasil saya tangkap, dan saya masukkan ke toples. Karena takut kalau nggak sampai ketemu ular itu, karena yang saya takut ini anak saya. Kalau anak-anak dipatuk ular ini yakin nggak bakal ketolong lah.
Cuman saya masih bersyukur masih dikasih keselamatan buat anak saya nggak kena ular ini, dan istri saya pun masih sempat terselamatkan juga, racunnya nggak sampai menjalar ke mana-mana, langsung ditanganin. Ini aslinya dia ada warna merah-merahnya gitu, dia ada semu-semu merahnya, warnanya krem cuman ada semu-semu merah, dan bentuk kepalanya itu benar-benar segitiga. Dan ularnya pun sekarang masih ada, saya masukkan di toples, belum saya apa-apain, belum saya bunuh atau belum saya gimana-gimanakan, masih saya simpan aja di situ. Saya nggak tahu harus gimana, mau saya buang takutnya membahayakan buat orang lain, mau bunuh takutnya ada gimana-gimananya juga. Jadi buat teman-teman saya minta saran dan minta kasih tahu ini jenis ular apa dan racunnya kayak gimana. Silakan komen untuk teman-teman yang paham soal hal-hal ular kayak begini. Emang kalau lihat dari mukanya, dari tampangnya ular ini serem kali. Mukanya, matanya itu benar-benar saya perhatikan. Ya seperti contohnya saya nyari di searching di internet. Nah, dan ini efek dari gigitannya kayak gini, bengkak dia. Nah, yang digigit kemarin jempol kakinya. Nah, ini masih bengkak semua. Itu rasanya benar-benar ngilu, panas, nyerinya kayak gitu. Sampai nangis-nangis nggak kuat ngerasain itu. Nah, ini efek dari gigitannya, efek dari racunnya. Jadi buat teman-teman harus lebih waspada lagi dimanapun kita berada. Bahaya itu ya lebih baik kita berhati-hati lah, supaya nggak kejadian hal-hal kayak gini. Dan selalu berdoa diminta keselamatan dimanapun kita berada, sekalipun itu di dalam rumah. Nah, ini bekas gigitannya. Ya mudah-mudahan dikasih kesembuhan, cepat sembuh dan cepat bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Saya berbagi hal ini cuman pengen berbagi supaya kita lebih waspada, dibikin pelajaran aja. Inilah jenis ularnya. Sampai sekarang pun saya simpan di toples. Bingung harus gimana, harus diapain ular ini. Harus mau saya buang, takutnya membahayakan buat orang lain juga. Nah, dari mukanya aja bener-bener kecil tapi mematikan. Inilah jenis ular. Kalau orang sini bilang ini ular bako. Dan ada mitos kalau ular ini bilang, orang-orang bilang kalau ular ini dia keluar itu emang sengaja mau dibunuh, karena dia nggak bisa melahirkan kayak ular-ular normal seperti biasanya gitu. Jadi nanti kalau dia dibunuh dan dia busuk, baru anak-anak ular itu keluar dari perut. Nah itu menurut orang-orang sini, kita nggak tahu ya benar apa enggaknya. Makanya kalau orang menemukan ular ini di rumah, di depan rumah atau di pohon, di mana yang dekat area pemukiman, itu dibunuh baru dibakar sampai benar-benar gosong. Karena kalau nggak dibakar itu dia nanti kalau udah busuk, anak-anaknya itu bakal keluar di dalam perutnya. Biasanya kalau ular ini keluar dia lagi kondisi hamil, biasanya kata orang, karena dia nggak bisa lahiran seperti biasa ular pada umumnya katanya. Saya nggak tahu, itu menurut orang-orang di sini. Oke, buat teman-teman semuanya dimanapun berada,
Semoga dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang kayak beginian. Dan saya minta doanya untuk kesembuhannya. Dan juga buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, saling dukung, saling support. Semoga di tahun 2021 ini kita diberikan jalan kesuksesan kita masing-masing sesuai dengan harapannya. Amin. Oke, simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa lebih bermanfaat.